Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang persuasi dan motif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persuasi. Persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara. Syarat-syarat persuasi. Syarat-syarat persuasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, harus meyakinkan pendapatnya kepada orang lain dan harus percaya diri. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, harus mempunyai bukti-bukti yang kuat dan untuk meyakinkan. Ciri-ciri persuasi. Ciri-ciri persuasi ada 2. Yang pertama, harus menimbulkan kepercayaan, dan yang kedua, harus menghindari konflik. Yang tergolong dalam persuasi itu ada 3. Yang pertama, bentuk pidato. Bentuk pidato itu misalnya kampanye lisan, terus bentuk tulisan misalnya iklan, terus bentuk elektronik itu biasanya televisi, bioskop, atau internet. Metode persuasi yang bermoral itu ada pendidikan. Pendidikan di sini guru dan dosen itu mampu mempengaruhi siswa atau mahasiswanya. Terus yang kedua ada terapi. Terapi di sini juga melibatkan penggunaannya itu secara alami. Terus yang ketiga ada kesadaran. Kesadaran di sini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motif. Motif adalah dorongan dalam diri manusia yang timbul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Motif sebagai inferensi. Motif sebagai inferensi ini di sini motif itu tidak bisa diamati, tetapi kita bisa melihat perilaku seseorang. Yang kedua ada motif sebagai eksplanasi. Kebanyakan penjelasan ini yang kita lakukan dalam sehari-hari itu berkaitan dengan motivasi. Yang ketiga ada motivasi sebagai prediksi. Motivasi sebagai prediksi di sini itu bisa memprediksi perilaku seseorang di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Teori-teori motif. Teori-teori motif dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama, teori drive. Teori drive adalah teori dorongan tentang motivasi. Yang kedua ada teori openan proses. Teori ini adalah pengamatan bahwa banyak keadaan emosi yang diikuti oleh keadaan yang bertentangan atau berlawanan. Yang terakhir ada teori tingkat optimal. Teori ini biasanya disebut dengan teori baik-baik saja. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Banyak kurangnya saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.